warahmatullahi wabarakatuh. Untuk les matematika hari ini kita akan belajar tentang rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini merupakan rumus yang digunakan pada segitiga siku-siku. Jadi arti dari rumus Pitagoras ini, kuadrat panjang sisi miring pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Nah, sisi miring itu yang ini. Kemudian sisi-sisi yang lainnya itu yang tegak dan juga yang mendatar. Itu sisi-sisi yang lainnya. Misalkan sisi miringnya kita misalkan sebagai C. Kemudian sisi sebelah yang tegak itu kita sebagai A dan yang mendatar sebagai B. Misalkan ada sisi A, sisi B, sisi C. Nah, rumus Pitagoras dari segitiga ini yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi rumus ini itu berfungsi untuk mencari salah satu panjang dari sisi-sisi ini jika diketahui panjang dua sisi lainnya. Misalkan yang pertama misalkan diketahui panjang sisi A dan juga panjang sisi B. Nah, pertanyaannya berapa panjang sisi C? Caranya yaitu dari rumus ini. Kan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dari rumus tersebut. Itu artinya ini kan masih C nih, sedangkan kita disuruh nyarinya ini masih C kuadrat, sedangkan kita nyarinya itu C. Berarti kuadratnya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi apa kalau kuadrat pindah ruas? Nah, itu jadi akar. Sehingga hasilnya itu C, yang sini jadinya C. Yang sebelah kanan itu jadinya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau kita nyari panjang sisi miring itu rumusnya ini. Rumusnya yang ini. Itu kalau kita nyari C. Jadi kuadratnya itu pindah ruas ke kanan jadinya bentuknya akar. Nah, kalau kita nyari sisi A. Kalau sisi A itu berarti A kuadrat. Nah, dari rumus ini kalau nyari sisi A berarti kan yang diketahui B sama C. Nah, B-nya itu kita pindah ruas ke samping, kan jadinya C kuadrat plus B kuadrat dipindah ruas jadinya min B kuadrat. Sama dengan A-nya itu kita jadikan A kuadrat kita jadikan A sama dengan kuadratnya dipindah ke kanan jadinya akar C kuadrat min B kuadrat. Itu kalau nyari panjang sisi A. Terus kalau nyari panjang sisi B itu B kuadrat yang ini. Nah, A-nya itu yang kita pindah ruas karena yang diketahui itu C sama A. C kuadrat plus A kuadrat itu dipindah ruas jadinya min A kuadrat sama dengan B kuadratnya kita ubah jadi B jadinya akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini untuk nyari B. Jadi intinya kalau kita nyari panjang sisi miring itu sama dengan akar yang ini A kuadrat ditambah yang mendatar B kuadrat. Nah, kalau kita nyarinya si A atau sisi B itu misalnya A, berarti sama dengan akar yang panjang sisi miring ini dikurangi panjang sisi yang lainnya yaitu B kuadrat. Begitupun untuk nyari B, yaitu akar C kuadrat dikurangi yang A kuadrat. Kita langsung ke contoh. Nah, contohnya di sini mencari panjang sisi miring. Jadi diketahui segitiga siku-siku dengan C merupakan sisi miring. Misalkan kita misalkan seperti ini. Diketahui segitiga siku-siku dengan C merupakan sisi miring. Berarti C-nya di sisi miring ini. C-nya itu di sini. Ini C. Kemudian sisi yang lainnya adalah A dan B. Misalkan kita taruh A di sini, B-nya di sini.
Diketahui panjang A itu 4 cm. Di sini 4. Panjang A itu 4. Kemudian panjang B adalah 3. Panjang B 3. Nah, yang ditanyakan itu berapakah panjang C? Panjang C itu berdasarkan rumus ini, berarti kan yang tadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau ditanya C, berarti kan kuadratnya ini kita pindah. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tinggal kita masukin nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Kita masukin akar A kuadrat 4 kuadrat, B kuadrat 3 kuadrat, berarti 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Jadinya akar 25. Akar 25 kita tahu itu 5. Jadi hasilnya panjang C adalah 5 cm. Oke, kita ke contoh berikutnya. Mencari panjang sisi lainnya yang bukan sisi miring. Oke, sini ada segitiga siku-siku. Dengan C itu merupakan sisi miring, jadi C-nya di sini. Dan sisi lainnya adalah A dan B. Kita taruh A dan B. Boleh ditukar ya, B-nya di sini, A-nya di sini boleh. Nah, panjang C adalah 10 cm. Ini C-nya diketahui. Panjang B adalah 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang A. Panjang A itu berarti dari rumus tadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti A-nya yang ditanyakan, berarti yang diketahui kan B sama C. B-nya sama C-nya itu kita gabungkan, kita pindah ruas. Yang ini C kuadrat. Nah, B plus B kuadrat dipindah ruas kan min B kuadrat. Nah, A-nya kan kita cari A bukan A kuadrat, jadinya kuadratnya kita pindah. Jadinya C kuadrat min B kuadrat. Nah, tinggal kita masukin, kan kita udah ada A nih, tinggal kita masukin nilai B sama C-nya. C kuadrat dulu, C kuadrat itu 10 kuadrat. B-nya itu 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu berapa? 10 kuadrat itu 100. 8 kuadrat itu 64. Jadi akar 100 dikurangi 64, 36. 36. Nah, akar 36 itu adalah 6. Jadi panjang sisi A itu adalah 6 cm. Kemudian kita ke latihannya. Nah, di sini ada latihan. Coba teman-teman kerjain dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi videonya di pause dulu. Oke, udah. Kita bahas bareng-bareng. Jadi diketahui segitiga siku-siku dengan C merupakan sisi miring. Oke, di sini ada segitiga siku-siku. C-nya itu merupakan sisi miring, berarti yang di sini. Dan sisi lainnya adalah A dan B. A dan B. Panjang sisi C, yang diketahui panjang sisi C adalah 25, panjang sisi B adalah 24. Berarti berapakah panjang sisi A? Nah, berarti panjang sisi A itu berapa? Kayak yang tadi, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, A-nya itu sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Akar C kuadratnya kita masukin 25 kuadrat. B kuadratnya 24 kuadrat. Nah, 25 pangkat 25 jadinya 625. 25 pangkat 2. Terus 24-nya 576. Hasilnya adalah akar 49. Akar 49 itu berapa? 7. Jadi A-nya ini adalah 7 cm. Oke, semoga bermanfaat.